Pemerintah resmi melarang mudik lebaran dan membatasi kegiatan bepergian keluar daerah dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Walaupun demikian, pemerintah daerah menetapkan wilayah aglomerasi untuk melakukan pergerakan dengan pengaturan yang ketat. Pemirsa, pemerintah resmi melarang mudik tahun ini, namun ada beberapa wilayah yang masuk dalam wilayah aglomerasi yang dapat dilakukan pergerakan di dalamnya. Untuk informasi selengkapnya, di samping saya sudah ada Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman. Pak Latif, bagaimana ketentuan atau terkait dengan wilayah aglomerasi ini seperti apa peraturannya dan wilayah mana saja yang ada di Jawa Timur ini, Pak? Ya, tadi kami sampaikan masalah pembagian rayon untuk pergerakan di dalam kota di wilayah Jawa Timur sendiri. Ini dengan maksud adalah kita betul-betul membatasi juga penyebaran yang ada di penyebaran COVID yang ada di Jawa Timur. Sehingga kami melihat situasi kondisi dari Jawa Timur ini di masa nanti pada saat mudik lebaran tentunya ada waktu untuk masyarakat berwisata. Oleh sebab itu kami sangat membatasi apa yang akan menjadi perkiraan akan terjadi. Kalau kami seperti contoh Surabaya Raya ini sebagai rayon 1, Malang Raya sebagai rayon 2. Sehingga apabila ini tidak dibatasi dalam artian Malang merupakan kota tujuan favorit wisata, ini nanti orang akan berbondong-bondong menuju ke Malang semua. Nah, ini menjadi kerawanan. Itu yang kita antisipasi sehingga tempat-tempat itulah makanya kita menjadi sebut di Jawa Timur menjadi 7 rayon. Ini untuk menghindari pergerakan aktivitas dari rayon 1 ke rayon lainnya. Begitu, Mbak. Rayon mana saja, Pak, ini yang akan diatur? 1 sampai 7 seperti apa konkretnya? Ya, seperti misalnya gini, antara rayon 1 dan 2. Nanti di perbatasan misalnya Sidoarjo dengan Pasuruan itu kan sudah beda rayon 1 dan 2 akan diadakan penyekatan. Di situ diadakan operasi justisi, di mana operasi justisi akan mengecek kelengkapan daripada perjalanan orang itu maupun orang yang tidak mematuhi pada protokol kesehatan ini. Tapi memang ada pengecualian yang harus kita pahami. Siapa yang orang yang bisa bergerak dari rayon 1 ke rayon lain, tentunya ada seperti orang pekerja. Pekerja itu ada surat dinasnya, ada keterangan dari tempat bekerjanya, itu masih tetap diperbolehkan. Tapi kalau hanya seperti mulai tanggal 17 dia hanya dari orang Surabaya hanya untuk berwisata ke Malang, itu tidak boleh. Begitu juga orang Malang yang akan masuk ke Surabaya hanya untuk wisata, untuk jalan-jalan, ya untuk sementara dihentikan dulu. Begitu. Apa sanksi yang diterapkan oleh polisi atau pihak-pihak terkait sendiri, utamanya untuk melakukan penyekatan dan juga pencegahan agar orang tidak melakukan mobilisasi ini, Pak? Iya, kalau sanksinya adalah nanti diputar balik. Kalau melanggar ketentuan peraturan prokes akan kena denda, operasi justisi. Kalau pelanggaran lalu lintas akan kita tilang. Demikian. Berapa personel, Pak, yang akan dikerahkan nanti untuk penyekatan mudik ini? Secara keseluruhan yang terlibat dalam operasi ketupat ini untuk Polri sendiri ada sekitar 9.500-an. Untuk TNI ada sekitar di angka 3.000-an. Dari Dinas Kesehatan di angka 800-an akan dilibatkan. Terus dari stakeholder lainnya dari Dinas Perhubungan, dari Jasara Harja, terus dari ormas masyarakat yang bisa kita libatkan, itu akan membantu kita dalam pelaksanaan operasi ketupat untuk tujuannya adalah untuk keselamatan, menjaga keselamatan masyarakat wilayah Jawa Timur. Baik, terima kasih Dirlantas Polda Jawa Timur untuk informasinya. Demikian pemirsa yang dapat kami laporkan langsung dari kota Surabaya. Dari Surabaya, Fatma Ayu Haris Ramadhani, Metro TV.